Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Qad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Telah memberimu nikmat yang banyak. Iya, banyak nikmat Allah kepada kita, iya. Bahkan Allah sendiri telah menjelaskan, andaikan kita hitung-hitung nikmat Allah begitu banyak kepada kita, kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka karena itu kita disyariatkan oleh Allah untuk menyelenggarakan ibadah kurban. Kemudian seiringan dengan itu, fasolli li rabbika, fasolli, fa, ada fa, maka dirikanlah sholat. Karena siapa sholat yang kita dirikan? Karena Allah. Jadi sholat itu, para pendengar, bukan hanya dilaksanakan, tapi didirikan. Didirikan itu artinya, dalam kajian ilmu tauhid ada sholat sebelum sholat, ada sholat di dalam sholat, ada sholat setelah sholat. Artinya apa? Nilai-nilai sholat teraplikasi dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kalau betul-betul kita mendirikan ibadah sholat, maka akan tercegah dan akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang didirikan itu akan mampu mencegah dan tercegah pelaksananya itu dari perbuatan keji dan mungkar. Para pemirsa dan pendengar rahimakumullah, oleh sebab itu, maka mari kita menyelenggarakan ibadah kurban menurut aturan-aturan Allah dan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian termasuk teknis penyembelihannya. Teknis penyembelihannya terutama kepada para panitia penyembelihan hewan kurban, satu, harus dan wajib hukumnya menyebut nama Allah. Tidak boleh menyebut yang lain. Lihat kurusmallah, agar mereka menyebut nama Allah. Setidaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu setidaknya. Kemudian yang kedua, penyembelihan itu dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Tidak boleh sebelum. Kalau sebelum, mangkana dhabaha udhiya qabla ayyusallu, kata Rasul, siapa yang menyembelih pelaksanaan ibadah korban sebelum sholat Idul Adha, falyadhbaha makana ukhra, maka dia harus menyembelih lagi sesudah sholat. Kenapa? Laisa lahu minan nuski fi syai', karena itu bukanlah dianggap sebagai sembelihan hewan kurban, kata Rasul. Jadi pelaksanaan penyembelihan adalah sesudah penyelenggaraan sholat Idul Adha. Rentang waktunya ada 3 hari dikasih dalam kaidah. Kemudian yang terakhir adalah hikmah dari ibadah kurban bagi kita adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qaraba qurbanan fihi fa bi awwal fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah kurban, maka dia kembali kepada fitrahnya. Qasrat min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan kurban itu, ghufirallahu, Allah ampunkan kesalahan dan dosanya, wa zunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarga kita, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal sekalipun. Jadi hikmah ibadah kurban itu sangat besar sekali. Suami terdaftar sebagai peserta ibadah kurban,
sementara istrinya mendapat ampunan dari Allah. Orang tua tidak ikut terdaftar sebagai peserta ibadah kurban. Karena anak ikut, maka orang tua mendapat ampunan dari Allah karena mendapat pelaksanaan kebaikan dari ibadah kurban tersebut. Ghufira lahu wa dzunuba ahliha, dan juga dosa-dosa keluarganya.